Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa jama'ni bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril azhar wal yaqutul ahmar wa nuril azhar wa sirrillahi akbar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina ومعلمينا وطلبنا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير تقال الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة. وبالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن غير المغضوب عليهم. لا إله إلا الله. Kita sekarang berada di bulan apa? Di bulan apa? Februari. Hah? Rajab. Ya, bulan Rajab. Bulan maghfirah. Bulan maghfirah. Maka berbanyaklah minta ampun, istighfar pada bulan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Umar mewasiatkan baca 5.000 kali ayat Al-Qur'an. Allah berfirman, "Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin." Itu 5.000 kali. Ya. Ada 5.000 kali. Kemudian ada baca istighfar. Ini yang disampaikan oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Gurunya siapa? Gurunya Sayyidil Habib Umar di Baydha. Dan Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad ini adalah mertuanya Sayyidil Habib Umar. Jadi Hubabah Nur itu nama abahnya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Beliau pernah menyampaikan, barang siapa seseorang membaca istighfar ini 50 pada pagi hari dan 50 pada sore hari, maka Allah akan melembutkan hatinya. Maka Allah akan mengabulkan segala hajat-hajatnya. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Apa? Astaghfirullah dzal jalali wal iqram min jami'il dzunubi wal atham. Kalimat itu diulang sebanyak 50 kali pada pagi hari, 50 kali pada sore hari. Astaghfirullah dzal jalali wal iqram min jami'il dzunubi wal atham. Astaghfirullah dzal jalali wal iqram min jami'il dzunubi wal atham. Astaghfirullah dzal jalali wal ikram min jami'id dzunubi wal atham, selama 50 kali, sebanyak 50 kali. Ya. Ya. Banyakin istighfar. Bulan Rajab ya menanamkan benih pada bulan Rajab itu dengan membaca istighfar. Kemudian
menyiram pada bulan Ramadan, menyiram pada bulan Sya'ban itu dengan asyauq wal mahabbah, dengan rasa rindu dan cinta. Kemudian ya memanennya itu dengan penuh dengan keuntungan. Karena nanamnya juga udah pakai istighfar. Nyiramnya juga udah pakai apa? Mahabbah dan syauq, kecintaan dan rasa rindu. Dan akan memanen itu semuanya dengan keuntungan. Ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Antum bagaimana? Pengen buru-buru Ramadan? Hah? Pengen cepat-cepat bulan Ramadan? Apa pengen cepat-cepat Lebaran ya? Nah, percuma ya Lebaran. Udah 2 Lebaran berarti kita gak ngiter ya, karena ada mas Covid masih ada. Ya. Jangan-jangan ntar kayak Bang Toib lagi ya, 3 kali Lebaran 3 kali puasa. Ya, mudah-mudahan Allah mengangkat bala yang ada di Indonesia ini dan kita terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Kalau yang udah alumni mah ya, alumni Covid macam namanya Elsa. Alumni. Jadi nanti bikin reuni ya. Reuni ya Covid-19. Masya Allah. Ketuanya siapa? Itu Rais Am gitu. Rais Syuriahnya siapa Rais Syuriah? Kang Wahyu. Sekretaris Umum Mang Wawan. Itu masih seksi kebersihan. Ya Allah. Insyaallah beliau sahibul himmah itu Mang Wawan. Ya, beliau itu menjalani ataupun mengamalkan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Qalilul kalam wa qalilul akal wa qalilul naum. Beliau tuh ya, sedikitnya beliau itu berbicara, sedikitnya beliau itu tidur, dan sedikit itu beliau makan. Kemudian ditambahkan satu, kata Imam Ghazali, wa i'tizalu 'alan nasi. Dan dia tuh i'tizal, menjauhkan dirinya itu daripada manusia-manusia yang tidak ada faedahnya. Ya, Masya Allah. Makanya kalau antum pengen jadi wali, khalwat tempat beliau, berkah insyaallah. Ya. Sampai sekarang ya, sampai sekarang saya belum pernah mendengar suaranya beliau. Alhamdulillah. Kalau mungkin di sini Kang Salim sahabatnya mungkin. Jangan-jangan Kang Salim juga ngomong pakai bahasa isyarat. Allahumma tawil umrahu. Amin. Wa irfa' darajatuh. Karena kalau orang yang dikit berbicara itu ya hatinya bersih ya. Pendiam, enggak pernah gibah. Ada hal apapun tiis cili. Ya. Seakan-akan tidak ada masalah. Ada yang gangguin juga kalau misalkan dari alam-alam gaib kayak begitu. Bodoh amat yang gue pikirin. Orang-orang kayak gitu tuh biasanya. Mantap kayak gitu. Kalau Kang Salim berubah kayak begitu, Pak. Jadi aktor. Kemarin kita sudah mulai ya daripada bait yang pertama, amin tadakuri jirani bi salami majazdadam anjara min muqlatin bidami. Yang di luar kedengaran? Di luar kedengaran enggak? Jelas? Enggak? Waduh. Itu coba pintunya buka itu. Yang satu itu buka. Coba buka. Ya. Nah, gitu.
Coba ini speakernya agak begini dikit. Ya. Miringin. Nah, gimana? Putra kedengeran kan? Kedengeran? Amin tadakuri jelas. Enggak jelas juga, besok ke optik ya ke Bandung. Beli alat pendengar. Amin tadakuri jiranim bidi salami majazdadab anjara min muqlatin bidami. Apakah dengan sebab kamu mengingat para kekasih? Jadi di salam ini adalah nama tempat dan juga dikatakan wa fi riwayatin ukhra juga nama pohon, yang mana pohon itu ada di pinggir jalan antara kota Madinah dan Mekah. Majazdadam anjarah min muqlatin bidami, sehingga kau mengeluarkan ya. Jadi kalimat jara ini lebih dahsyat daripada kalimat sailun. Ada sailun, ada jara. Kalau sailun itu sesuatu mengalir yang tidak terlalu banyak. Tapi saking dahsyatnya, saking rindunya, saking mengeluarkan air matanya dengan rasa kerinduannya, pakai kalimat jara. Ini dalam kitab Al-Umdah fi Syarhil Burdah punyanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dijelaskan masalah itu. Kenapa menggunakan kalimat jara? Ya. Mim muqlah ini ya, muqlah ini. Ya, kulit ini kita, kemudian ada hitamnya, ada putihnya dan itu namanya muqlah. Muqlah. Bidami, yang keluar daripada ini berderai air mata yang berasal dari darah, ya, berupa darah. Ini bukan apa? Bukan maksudnya adalah bukan matanya dicocok sama obeng, bukan. Tapi saking rindunya, saking syauqnya, saking mahabbahnya beliau itu pada Rasulullah SAW, dengan mengingat jalan antara kota Madinah dan Mekah, beliau langsung menimbulkan dalam hatinya rasa rindu dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang namanya cinta itu tidak bisa diungkapkan. Betul. Kalau masalah cinta itu masya Allah ahlinya. Kalau saya sudah masa-masa saya sudah lewat, ya. Bucin-bucin saya sudah lewat, ya. Modus-modus saya sudah lewat. Ya kan, cinta itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya, tidak bisa diungkapkan kata-kata. Betul gak? Ente ngapa sih suka sama dia? Ya udah, namanya suka. Kadang lakinya nggak cantik, lakinya kagak ganteng, perempuannya masya Allah. Kenapa sih dia suka? Padahal sebelum kenal sama laki-laki itu, ada laki-laki itu yang ganteng, yang hafid Quran. Tapi kenapa milih? Misalkan gitu Kang Salim, dicontohkan Kang Salim. Kang Salim deketin tapi kagak mau itu terus tuh orang. Ya misalkan. Ya nikah sama orang yang ya biasa lah, bukan hafid Quran. Mungkin kalau tampang ya sama lah 11-12 misalkan. Tapi bukan hafid Quran. Kenapa kok bisa cinta? Ya sudah, yang namanya cinta tidak bisa diutarakan. Ya, bukan begitu Kang Salim. Nah, ini cerita doang, ungkapan aja sebenarnya, pemisalan. Bener gak kayak begitu? Enggak kan ya? Enggak kayak begitu Kang Salim, enggak? Nah, enggak sekali. Ya, itu namanya cinta tidak pernah bisa diungkapkan. Kalau cinta masih bisa diungkapkan, hati-hati, ini cintanya benar-benar kan? Nah, apa cuma cinta sekilas hanya di mulut saja? Makanya sehingga para auliaillahi ta'ala ketika rasa cintanya itu sudah membludak, maka apapun keluar dari mulutnya untuk memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang memuji Rasulullah gak rugi.
Kan tapi orang yang untung memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalimat jara itu lebih Pak. Jadi kalau bahasa Arab itu tadaffu'ul ma. Dorongan air yang sangat besar itu kalimat jara. Jadi Imam Busiri bukan pakai kalimat sailun tapi kalimat jara. Ya, bimuqlatim bidami. Am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmadal barqu fi dhalma'i min idami. Am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin. Ada yang tahu di sini amnya am apa? Hah? Am ini huruf apa? Husna. Am habbatir rihu. Am di sini huruf apa? Hah? Huruf a? Huruf apa? Huruf a ataf. Huruf a ataf. Kan di sini dibacanya habbati, am habbati, mengikuti daripada sebelumnya mim muqlatim bidami. Am harful atfu. Ya. Ntar ada lagi Kang Unyil ya. Pertanyaan lagi ntar aneh utarakan ke antum. Ya. Harus jawab Kang Unyil. Ya, ini kedudukannya seperti apa ya? Antum tuh Masya Allah kitabnya. Ya am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin. Ini kenapa dibaca kadhimatin? Kang Unyil. Ya Allah. Hah? Kenapa dibaca kadhimatin min tilqa'i kadhimatin? Bukan kadhimatun, bukan kadhimatan. Kadhimatan, kadhimatin. Kenapa kadhimatan? Kan dibacanya kadhimatin wa huwa mudhafun ilaihi. Min tilqa'i min harfu jar. Tilqa'i majrurun bimin wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Kadhimatin majrurun. Tilqa'i itu adalah mudhafun wa huwa mudhafun, kadhimatin mudhafun ilaih. Begitu ya. La ilaha illallah. Am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmadal barqu fi dhalma'i min idami. Am habbatir rihu, apakah dari hembusan angin min tilqa'i kadhimatin yang searah lurus ke kadhimah. Kadhimah ini nama tepat, nama jalan. Kadhimah itu nama jalan yang mengantarkan Madinah dan kota Mekah. Kota Madinah dan kota Mekah. Yang ada berada di Madinah yang menuju ke kota Mekah itu ada namanya di situ jalan Kadhimah. Wa aumadal barqu fi dhalma'i min idami. Wa aumadal barqu, dan berkilat cahaya fi dhalma'i pada kegelapan min idami, daripada ya idam ini nama tempat. Jurang idam ini aslinya itu nama jabal, nama gunung. Jadi maksudnya apa? Ketika ya Al-Imam Busiri rahimahullahu taala itu di padang pasir, yang mana di situ ada jalan yang namanya Kadhimah, kemudian ada setangkai ataupun dua tangkai pohon kurma, itu anginnya itu menuju ke kota Mekah. Jadi anginnya itu dari Madinah ke kota Mekah. Jadi kalau antum pohon kurma, kalau ada angin atau pohon kelapa, itu pasti ketahuan kan, ini angin arah dari mana dan berasal dari mana. Berarti kalau misalkan di sini Madinah, kemudian di sini Mekah, berarti otomatis kalau anginnya dari Madinah seperti ini. Marhaba. Kurang jelas. Coba ini lagi dikit. Ehonya coba matiin. Ehonya. Eho gak? E C H O.
Bismillah. Bismillah. Jelas gak? Jelas? Hah? Coba ke depan aja sini nih, ke depan nih, nih depan sini. Enggak bakal kelihatan sini depan. Biar enak. Ayo. Yang tua-tua mau maju mau. Ayo Kang Salim. Ayo sini. Enggak bakal kelihatan sama Harim. Ayo. Ayo. Maju. Sok maju. Biar jelas. Putri jelas. Jelas. Asli. Hah? Jelas. Iya, ini di depan sekarang. Aduh. Ya. Jadi apakah daripada hembusan angin yang searah lurus dari Kadhimah. Kadhimah itu nama jalan dari kota Madinah ke kota Mekah. Jadi Al-Imam Busiri rahimahullah taala melihat ya ada pepohonan yang mana anginnya itu dari arah kota Madinah menuju kota Mekah. Dengan sebab angin di situ, Al-Imam Busiri rahimahullahu taala menimbulkan rasa mahabbah dan syauqnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wangi daripada kota Madinah yang mari di Madinah itu ada jasadnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wangi tersebut disebabkan angin dari Madinah ke Makkah itu terbawa wanginya sampai ke kota Makkah. Ini hanya orang-orang yang mempunyai syauq az-zauq. Ya, punya zauq yang mempunyai pembawaan yang sangat istimewa. Jadi wanginya itu bisa dirasakan, wanginya kota Madinah bisa dirasakan dengan wasilah perantara angin yang menuju dari Madinah ke kota Mekah. Itu dari perantara angin dong. Allah, wangi Madinah. Ya bukan kayak kemarin saya cerita. Masya Allah, qad syumtu raihatu hadisut dhaif. Ya sungguh aku mencium bau daripada hadis dhaif. Kayak makanan ya. La ilaha illallah. Ya. Jadi saking mahabbahnya Imam Busiri rahimahullah taala ya sahibul dzauq. Makanya nih ya, makanya banyak para qari tapi tidak punya dzauq. Dia mempunyai variasi yang lagu yang banyak. Ya, suaranya Masya Allah tapi nggak punya dzauq, beda sama orang yang punya dzauq, pembawaan. Ya, betul gak kamu Ayu? Jadi benar-benar harus dzauq ya, harus kena pembawaannya itu. Ketika misalkan ayat ini menerangkan tentang azab, lagunya lagu apa? Jangan ketika ayatnya menerangkan tentang siksaan, antum membawa lagunya kepada ayat itu lagu gembira. Kalau lagu sedih biasanya apa? Lagu apa? Hijaz? Apa Ros? Soba misalkan. Ya, misalkan menerangkan ataupun lagi membicarakan tentang surga, gembira gak? Gembira. Antum bawain apa, lagu apa kalau gembira? Ros. Tuh. Jangan ketika ada azab antum bawain lagu Ros. Ketika masalah tentang surga antum bawain tentang apa lagu? Soba. Harus ada pembawaan dzauq. Dzauq. Seperti antum makan, ya, Mang Isan misalkan masak seafood, itu ada dzauqnya. Masya Allah. Dzauq, ya. Walaupun saya belum pernah masakan beliau, ngelihat status doang. Ketika saya ke Asatid udah habis duluan. Insya Allah nanti bikin lagi Mang Isan ya. Ya. Mu nggak pernah ngajak mu. Payah mu ini. Ya. Tuh, karena ada pembawaan. Kalau orang yang punya pembawaan seperti itu, jangankan memakai lagu-lagu, dia membacakan Al-Qur'an dengan lagu-lagu biasa. Seperti Al-Habib Umar hafizahullah taala, beliau itu kalau antum pernah
sholat di belakangnya beliau, atau pernah ya perempuan di belakang Hubabah. Sholat itu nggak ada lagunya. Bismillahirrahmanirrahim. Betul? Gitu gak? Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sana begitu. Tapi tidak memakai lagu, tapi dzoknya kena. Karena apa? Siapa yang baca? Siapa yang baca? Ya. Kalau Landi baca begitu, udah besok nggak jadi imam lagi dia. Kalau Landi baca kayak begitu nggak jadi imam lagi besok. Tapi siapa dulu yang baca? Ya, perempuan mungkin di sini ya pernah di aula itu sama Hubabah Nur. Itu bacanya seperti itu di sana. Tapi siapa dulu yang baca? Karena pembawaan dzoknya kena. Saya punya guru Ustaz Ahmad Ba'mar ya, yang dulu dikirim sama Habib Umar untuk belajar ilmu hadis di Bahrain. Beliau itu mempunyai hal yang sangat beda. Ketika sholat taraweh, Habib Umar itu kan sholat taraweh itu 2 juz setengah, ya 2 juz. Jadi tanggal 17 Ramadan itu khatam, ya 2 juz 17 Ramadan khatam. Itu ketika ada ayat-ayat yang mana menunjukkan ya sesuatu keistimewaan dalam pada diri Rasulullah SAW, itu guru saya itu megangin saya. Halnya. Jadi di sholat megangin saya begini. Sampai tangan saya itu tarik. Nggak kuat dia untuk membawa perasaan ketika Habib Umar baca. Kalau bahasanya hal, ya, keadaannya udah beda. Udah itu di pikiran itu Allah sama Rasulnya, Allah udah. Nggak ada dunia di hadapan mereka. Itu lagi sholat. Saya punya guru lagi Syekh Salim Bahres. Orang faqihnya minta ampun, tawadhunya minta ampun. Itu sama beliau, itu lebih parah beliau halnya. Ketika Habib Umar baca Al-Quran dengan nada yang biasa, beliau itu pakai sorban di sini, sorban yang tipis tau gak? Yang putih, yang suka dipakai saat-saat kampung tuh. Pakai. Kalau misalkan emang udah nggak tahan, beginiin. Kalau nggak begitu, beliau bisa teriak. Tuh. Gigit apa? Gigit sorban. Kalau kita, guru kita baca Quran, pikiran mana tahu. Futsal nih TB. Sering lihat satu Kang Salim futsal. Dari tengah aja kawing mah ya, ngajak tahu udah di lapangan aja dia. Aduh. Ya, kadang-kadang pikiran kita lagi di Cicalengka, pikiran kita lagi mikirin apaan tahu. Ya, pergi sholat taraweh. Waduh, gua tadi baru makan es campur nih. Habis taraweh ada bakso Mas Pulan, ada cilung lo belum dimakan cilung. Favoritnya siapa ya? Saya ngobrol sih sebenarnya sama tukang cilung yang ada di stasiun. Ada katanya gitu kalau beli cilung sampai 30.000. Siapa orangnya? Tahu saya, masih saudara saya ternyata. Ya. Namanya ini sampai kenal dia ya. Masya Allah, rajin kayaknya beli cilung. Ya antum tahu sendiri lah siapa. Ya mikirin kayak gitu. Kalau di sana, ada dulu orang Afrika lagi sholat tarawih saking dzoknya dia. Padahal Habib Umar banyak begitu. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Cepat baca. Allahu la ilaha illa qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Itu masih ada lagunya kalau begitu. Allahu la ilaha qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wal ardi alladhi yas'udu illa bi idnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wa ja'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la yu'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tapi apa? Baru 4 rakaat jatuh. Baru bangun jam 11 malam. Pingsan dengar Habib Umar baca Al-Quran. Padahal bacanya enggak pakai lagu. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, nggak pakai lagu. Tapi siapa dulu yang baca? Siapa dulu yang baca? Ya gak? Itu baca itu keluar dari mulut siapa? Itu. Ya. Kalau bentar, panggil bentar. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Zaki mana Zaki? Nggak ada beliau. Nggak ada. Mana? Lagi rapat atau gimana? Lagi di base camp. Oh, lagi talaki kali. Ya, itu sahbul dzauq ya. Karena seseorang itu mempunyai dzauq, ya pembawaan yang sangat dahsyat. Walaupun mendengar kalimat ya nama Allah Subhanahu wa taala itu langsung getar hatinya. Itu karena orang itu mempunyai dzauq yang sangat istimewa. Ada Al-Qur'an apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wajilat itu artinya al-khauf wasyuk. Ya. Kalau hati kita bagaimana dengerin azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak sare orang ngegas azan deui mah gitu. Saya tengah azan. Banyak gak kayak begitu? Banyak gak? Banyak gak kira-kira kayak begitu? Hah? Banyak kan? Tapi kalau orang-orang Tarim itu istimewa. Ketika beliau lagi dagang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tutup tak 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 tak. Ini lagi, ntar salat dulu sana, ntar aja, lagi azan. La ilaha illallah. Kadang kita begitu kan? Saya nu azan gacang-gacang, teuing azan teuing. Kayak atuh 5 menit teuing nanti sare itu euy. Tuh salawatan ya, salawatan qomat sahih di qomat digancang-gancang di orang jamaah. Terus saja nyalain muadzin sama muroki. Ya, makanya nih ketika antum mendengar azan, jawab azan itu dengan marhaban bida'i ilallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antum lagi sekret lagi ngobrol. Marhaban bida'i ilallah. Oh, karena yang disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan biasakan kalau lagi azan itu jangan ngobrol, jawab. Lagi ngobrol, tengah-tengah ngobrol, berhenti dulu. Dengerin azan dulu, jawab azan dulu, baru nanti terusin. Kalau emang lagi ngobrol tentang masalah yang tidak ada manfaatnya, maksudnya tentang keduniaan, antum jangan berhenti dulu. Ya lagi ngaji juga lebih baik berhenti dulu, jawab azan baru selesai lagi baru lanjutin lagi. Karena kata Habib Ali Masyhur rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan man takallama fi asna'il adzan yurisu annahu sayamutu fi su'il khatimah. Barang siapa orang yang berbicara ketika agi azan dan dia tidak menjawab azan tersebut akan mewariskan pada dirinya itu su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita berikan husnul khatimah. Ya. Habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin. Ya. Wa amma hububur rih, tengah nih. Wa amma hububur rih min jihati kadhimah. Ya, nama daerah Kalzimah. Dan Kalzim ini artinya orang yang tangguh. Apa? Kalzim ini orang yang tangguh. Ya, orang yang berani, orang yang tangguh, orang yang bisa menguasai dirinya. Kalzim. Ya. Apalagi depannya dikasih nama oleh Habib Umar Mustafa. Ya, Jamal Al-Kazim. Allah, mudah-mudahan jadi anak yang saleh, mudah-mudahan menjadi anak yang menjadi seorang ulama amilin, menjadi anak yang berbakti pada orang tua dan membuat
ya orang tuanya itu menjadi pelitanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena anak ini adalah amanah. Betul. Ya, jangan mikir bikinnya doang. Nah, jangan mikir bikinnya doang. Amanah. Bagi antum seorang suami, masya Allah tanggung jawabnya. Yang tadinya antum sendiri nanggung, ente beban ente, masya Allah. Ya, harus bijaksana, harus bisa mendidik. Ya. Dan didik, kata Gusmik ya, yang di pelosok Jawa Timur itu, udah zaman sekarang itu bukan zamannya kita mendidik dengan secara fisik. Sekarang kita zamannya mendidik dengan bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fisik main juga, doa juga main. Jangan fisik dong tapi doa kagak. Tapi harus benar-benar tekanin adalah bagaimana mendidik batinnya dia supaya dekat sama Allah dan Rasulnya. Makanya saya anjurin sama istri saya, setiap mau menyusuin anak itu harus dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci, ya wudu dulu. Saya anjurin. Supaya apa? Di situ ada fadilahnya, menjadikan anaknya anak soleh dan menjadikan anaknya menjadi orang yang cerdas. Ada seorang ulama, orang yang cerdasnya minta ampun, solehnya minta ampun, masya Allah tabarakallah. Sehingga ditanya, apa ini anak amalannya? Ditanya ibunya, wahai ibu, kenapa anakmu seperti sekarang, bisa seperti sekarang? Apa tipsnya? Tips saya adalah ketika saya menyusui anak saya dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Kan kalau dokter sekarang kalau dari habis kamar mandi katanya kalau menyusui anak itu harus minum air hangat. Itu secara apa? Secara jasmani untuk kesehatan bayi, tapi lebih penting lagi untuk masalah batin. Jasmani boleh sehat, batin kalau sakit rugi gak? Rugi gak? Rugi. Jadi jasmaninya sehat dan batinnya juga kuat. Nih perempuan nih, ya. Itu ya, kalau bisa kan ya diusahakan, betul-betul diusahakan dalam keadaan bersuci supaya juga keluar daripada itu susu dari ibu ke anaknya juga dalam keadaan ya yang mana mempunyai dalam keadaan berwudu. Am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmadal barqu fi dhalma'i min idami wa amma hububur rihu min jihati kadhimah fal ana al muhibbu daiman yufakkiru fi mahasinihi. Maka seseorang yang mencintai sesuatu daiman selamanya, yufakkiru memikirkan, fi mahasini mahbubihi pada kebaikan-kebaikan orang yang ia cintainya. Ketika seseorang sudah tumbuh dalam dirinya itu rasa cinta yang sangat menggebu-gebu, maka setiap mendengar daripada akhlak yang baiknya bertambahlah cinta dia kepada orang itu. Dan apabila seseorang apabila cinta kepada orang itu, tidak mungkin orang itu akan membicarakan kejelekannya, tetapi kebaikannya terus yang diutarakan. Betul gak? Ente cinta sama ya guru antum, bapak, pasti antum apa? Rasa cinta, rasa rindu, masya Allah. Pasti kebaikan-kebaikan bapak terus antum utarakan dalam hati antum supaya apa? Supaya timbul tambah rasa cinta kita kepada guru. Betul gak? Ya. Antum punya harim, misalkan ya, harim. Ada yang ngerti, ada yang enggak, ada harim doang. Tahu gak? Tahu gak harim apa? Perempuan, misalkan ya. Misalkan antum bilang aja antum udah nikah, antum punya istri. Itu terkadang ketika ditanya oleh orang lain, gimana istri antum?
karena antum merasa cintanya yang sangat istimewa pada istri antum, pasti antum nyebutin ya kebaikannya dia. Alhamdulillah istri saya, ya Allah begini, ya Allah begini, ya Allah begini, ya Allah begini. Karena apa? Rasa cintanya yang sangat menggebu-gebu kepada istrinya. Nah mungkin ya dijelekin depan orang dan nggak bohong. Ya. Dan seorang istri itu harus menjaga seorang suami. Istri solehah tuh. Ya, insyaallah ciri-ciri wanita salihah semua ini. Ya, yang mana menjadi ahlul jannah. Ya, dunia akhirat. Yang penting satu, kalau wanita pengen jadi ahlul surga, satu taat. Taat kepada Allah dan taat kepada suami. Selama suami itu memerintahkan yang baik, karena ada kaidah la maksiyah fi taatillah. Wa awmadal barqu fi dhalma'i min idami, ya, dan kilatan cahaya pada gelapnya malam min idami, daripada jabal ataupun jurang idam. Ya, nama gunung idam ini sebenarnya. Ya. Fa idza habbatir ruh min jihati mawdi'ihi tukhayyalu anna hamalat rawaihahu ilayhi, wa amma ya imadal barqu min idami fal'an min adatil muhibbin ay yartahu lil barqi idza lam ya'min jihatid diyar. Jadi katanya di sini apabila ya habbat itu hembus-hembusan angin dari arah tempat seseorang yang ia cintainya, dia itu menghayalkan bahwasanya wangi dari tempat itu terbawa oleh angin ke tempat dia tinggal. Saking mahabbahnya, saking cintanya, saking syauqnya kepada Rasulullah SAW. Dan dari salah satu manaqib Al-Imam Busiri rahimahullahu taala, ketika seseorang memuji Rasulullah, siapapun orangnya dikasih hadiah. Siapapun orangnya, ketika dia itu memuji kepada Rasulullah, dikasih hadiah Imam Busiri. Dikasih hadiah. Bukan muji Imam Busiri, bukan. Memuji Rasul. Ketika ada seorang yang bikin syair muji Rasulullah, kasih hadiah. Ini saya faedah dapat dari anaknya Syekh Said Ramadan Al-Buti. Ya. Beliau ini juga sama ya mengkaji kitab Syarah Burdah. Ya, fakir lihat ya mengikuti channelnya beliau ya, dan beliau menceritakan bagaimana perjalanannya Imam Busiri rahimahullahu taala. Dan Syekh Usamah Al-Azhari juga sama menceritakan bagaimana kepribadian sejarahnya Imam Busiri rahimahullahu taala. Syekh Usamah Al-Azhari ini Masya Allah ulama muda yang mana keilmuannya ini Masya Allah tabarakallah. Masih muda padahal, tapi keilmuannya dahsyat. Dan suka duet sama Al-Habib Ali Al-Kifri ya, orang Mesir. Ya, makanya dibilang syekh padahal umurnya masih muda. Berarti syekhnya di sini bukan karena tua umur, tapi tua ilmu. Syekh Subur misalnya. Ya, karena Syekh Subur ini bukan tua apa? Hah? Bukan tua umur, tapi tua ilmu. Nah, ilmunya banyak, ilmunya Masya Allah tabarakallah, sampai ya tumpah kemana-mana. Akhirnya dipanggil Syekh Subur. Fama li ainayka in qulta fufahamata wa ma li qalbika in qulta astafik ya himi. Fama li ainayka, ada apa gerangan dengan matamu yang terus mengeluarkan air mata? In qulta fufahamata, yang mana matamu itu sudah engkau bendung.
Ada apa gerangan dengan matamu yang mana terus mengeluarkan air mata? In qulta fahamata, yang mana mata itu sudah dibendung olehmu. Wa ma liqalbika, dan apa gerangan hatimu ini? Ada apa gerangan dengan hatimu ini? Ada apa? In qulta safik yahimi, yang mana kamu sudah berusaha untuk menghiburnya. Berusaha untuk menghiburnya. Ini apa sih? Ini seakan-akan Al-Imam Busiri dari awal amin tadakuri jironim bidi salami, menggunakan kalimat tadakur di sini ya, seakan-akan beliau ini berbicara kepada seseorang. Amin tadakuri jironim bidi salami ini adalah, kalau di sekilas kita lihat, ini Al-Imam Busiri itu lagi ngomongin orang. Fama li'ainaika, seakan-akan Imam Busiri lagi ngomongin orang, ya ke orang. Ini ada apa sih? Padahal bukan. Al-Imam Busiri menggunakan kalimat kepada khitab, akan tetapi dimaksud itu adalah dirinya sendiri. Ya, yang dimaksud adalah dirinya dia sendiri. Kata Imam Haddad, wa'lam ya, wa alaika wa alaika wa alaika. Itu alaikanya kepada siapa? Atasmu, atasmu. Kalau kita baca kan berarti kepada kita kan? Tapi bukan, itu sebenarnya buat Al-Imam Haddad sendiri. Ya, dan Imam Busiri juga sama di sini. Ya nggak mungkin Imam Busiri di sini bilang amin adzak kuri. Amin adzak kuri. Kalau pakai adat berarti khitab dhamir ana. Tapi menggunakan dhamir anta, amin tadzakuri jirani bidzalami. Seakan-akan beliau sedang mengingatkan atau menasihati seseorang, padahal hakikatnya itu kembali kaf khitabnya itu, dhamir antanya itu kepada diri dia sendiri. Ya, fama li'ainaika in qulta fahamata wa ma liqalbika in qultas tafik ya ini. Ada apa gerangan matamu yang mana terus mengalir itu air mata? Padahal kamu itu sudah membendungnya, sudah menahannya. Dengan apa? Dengan hiburan. Wa ma liqalbika in qultas tafik yahimi. Ada apa gerangan hatimu? Jadi ini menandakan dari bait awal sampai bait ketiga ini menandakan bahwasanya zauq dan mahabbah dan syauqnya kepada Rasulullah SAW sangat tinggi. Jangankan melihat Rasulullah, angin yang datang dari kota Madinah ke Mekah aja sudah membawa kerinduan. Seakan-akan harumnya kota Madinah sudah terbawa dengan hembusan angin tersebut. Dengan melihat Jabal Idham, dengan melihat jalan antara menghubungkan antara Madinah dan Mekah, itu mengingat kepada Rasulullah SAW. Di Hadramaut itu ada namanya Wadi Syi'ib. Wadi Syi'ib ini tempat yang mana di situ kuburannya Nabi Allah Hud alaihissalam. Di situ itu dikelilingin dengan bukit-bukit ya, gunung-gunung. Dulu ketika saya jalsah dengan guru saya namanya Al-Habib Muhammad bin Smith, ya, beliau mengatakan berapa banyak gunung-gunung di sini yang sudah mendapatkan pandangan daripada auliya illahi ta'ala, daripada zamannya Nabi Hud sampai zaman sekarang. Dan gunung-gunung ini sudah dapat pandangan daripada Al-Imam Muhajir, daripada Al-Faqihil Muqaddam. Dan gunung ini sudah dapat pandangan daripada Al-Muqaddamus Tsani Al-Habib Abdurrahman Segaf. Gunung ini berubah gak bentuknya dari kecil ke besar, dari besar ke kecil? Enggak kan? Tetap aja segitu. Kecuali kalau gunung-gunung Indonesia, di sana kerup, di sini kerup. Kalau di sana itu gak ada pengerukan. Ya, akhirnya kalau nggak ada longsor, alhamdulillah nggak ada. Kata beliau, coba sekilas antum bayangkan, pandang gunung tersebut dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala
yang mana gunung tersebut mendapatkan pandangan daripada aulia illahi ta'ala, daripada wali-walinya Allah, ya, kamu minta kepada Allah dengan wasilah gunung tersebut, pandangan wali itu sampai kepada antum. Jadi mantul, transfer. Misalkan Al-Imam Faqihil Muqaddam memandang gunung tersebut pada zamannya beliau. Berarti gunung itu mendapatkan nazrah ataupun pandangan. Kita yang akhir, hidup sekarang akhir, yang tidak sejaman dengan beliau, kita tidak bisa memandang Al-Imam Faqihil Muqaddam. Kita cuma bisa memandang gunung yang pernah dilihat. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala berkah dari pandangan Faqihil Muqaddam kepada gunung tersebut. Kita mandang lagi itu gunung supaya mantul lagi kemana? Imam Faqihil Muqaddam, supaya seakan-akan kita itu memandang mukanya Al-Faqihil Muqaddam. Ini balik lagi kepada sahibud dzauq. Kalau minhum gak bakalan percaya. Minhum gak bakalan percaya. Ya, gak bakalan bid'ah. Tapi ya, dan ini pengalaman banyak teman-teman saya yang mana ya di Indonesianya begitulah. Ya main dan segala macam. Ketika dapat nasihat seperti itu, dia duduk ya di atas, ya ada namanya sutoh, di atas, duduk di atas, dia memandang gunung itu meminta kepada Allah. Ya Allah, dengan wasilah dengan memandang gunung ini, rubahlah hati saya, karena gunung ini sudah pernah dipandang oleh wali-walimu ya Allah. Benar, seketika hatinya Allah rubah 160 derajat. 360 derajat Allah rubah menjadi hati yang lembut, hati yang baik, akhlak yang baik. Karena al-madad biqadril masyhad. Cuman wasilah mandang gunung doang yang pernah dilihat. Ya. Tapi apa? Keyakinan masyhadnya kuat. Akhirnya benar Allah ijabah, udah beres. La ilaha illallah. Apalagi sekarang kita, ya Allah, melihat guru-guru kita, pandang wajah beliau. Antum doa, ya Allah, dengan wasilah saya memandang guru saya, ampuni dosa-dosa saya, luluhkan hati saya, lembutkan hati saya. Kalau saya punya utang, ya Allah, berikanlah, ya, mudah-mudahan bisa nutupin utang. Pandang wajah guru antum. Makanya kalau per HP itu biasain ya wajah ataupun foto guru-guru antum yang antum sukai. Ini foto-foto ya pakai begituan tahu lah. Ya biasanya supaya apa? Supaya ketika kita buka HP ingat sama guru. Ingat sama guru. Ketika kita memandang, ya Allah, guru saya ini. Ya Allah, ini orang yang saya sangat cintai. Terus ingat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya? Biasanya yang nanya. Ada yang mau nanya? Mau tanya silakan. Yang bertanya? Enggak, tafadhal. La ilaha illallah. في سؤال ولا لا موجود يلا هات في ما في Putri ada soal ada yang mau nanyain permasalahan? Bang Salim, في سؤال عندك يلا هات ايش فيه؟ ما في هذا ما تتصور في عقلك يعني أجي ما في أجي هذا معاذ. Ayo nanya.
Putri ada yang mau nanya? Kalau nggak ada kita akhirin ya. Ada? Ya Allah. Had. Had. Ya Allah. Ishbi. Suudzon pada orang. Di dalam kitab Adabus Sulukil Murid. Nah, kalau yang pernah ngaji nih, kitab Adabus Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imamul Haddad rahimahullahu taala, itu di depan-depannya ada. Pernah kita bahas. Apa? Bisa merubah keadaan seseorang dengan sebab dia itu memandang para wajahnya auliaillahi taala. Ente muhibbin kepada Habib Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Antum mahabbah gak, cinta gak kepada beliau? Cinta. Coba kalau ente pandang langsung muka beliau dan dalam hati antum gertak, ya Allah, rubah hati saya, rubah pikiran saya, rubah akhlak saya. Tidak dikit orang yang berubah akhlaknya, berubah kepribadiannya ketika memandang wajah beliau. Itu ada di dalam kitab Adabus Sulukil Murid. Karena apa? Karena wajah para salihin, wajah para auliaillahi ta'ala terpancar cahayanya itu karena pemberian dari Allah. Kenapa? Karena sudah menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakwaannya tinggi, keyakinannya tinggi, mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala full, maka Allah memberikan kepadanya. Kan kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi wa basarul ladzi yubsiru biha wa yadahul ladzi yubtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Maka jangan aneh kalau auliaillahi ta'ala dari Bandung ke Jakarta dengan kudrat dan kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala cuma memerlukan waktu sekejap. Bandung Jakarta, tahu-tahu udah di Jakarta aja. Jangan aneh. Karena udah ada hadis qudsiynya di situ. Karena bukan dia sakti apa segala macam, karena ini adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Idza kana mu'jizah yajuzul nabi idzan idza kana al mu'jizah yajuzul nabi al karamah yajuzul wali. Itu kata Imam Alamatud Dunya, muridnya Imam Haddad, Sayyidina Habib Abu Bakar bil Faqih, Abdurrahman bil Faqih. Dalam kitab Rasyafatnya, idza kana mu'jizah yajuzul nabi ya wa kana karamah yajuzul wali. Ya, kayak gitu. Jadi bisa aja Kang San. Bisa saja merubah hati antum ketika antum melihat wajahnya Kang Unil misalnya, ya Allah, dan utang saya kebayar. Karena Kang Unil memancarkan cahaya yang sangat istimewa, akhirnya dirubahlah hal antum, keadaan antum. Kayak begitu. Ada lagi? Total. Keluarin bahasan, waduh, apa nih bahasannya nih? Serem nih dengarnya nih. Ya. Pernah dengar katanya, ya. Dulu. Ya, sepakat ya, di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam Yusuf An-Nabahani, bahwasanya wajah Sayyidina Muhammad SAW tidak pernah bisa ditiru oleh syaitan. Kalau selain Nabi Muhammad bisa saja ditiru, ya, bisa saja ditiru, akan tapi antum harus mentakwilkan itu keadaan baik apa keadaan buruk mimpi dalam itu. Ya, misalkan antum mimpi ulama fulan, tapi ini kalau mimpinya segala sesuatu yang khair, ya khair, itu kan. Kalau misalkan beliau memerintahkan untuk baca wirid ini ataupun harus begini, itu khair. Tapi kalau dalam mimpi itu antum mimpi ulama, kemudian di dalamnya itu antum harus maaf mencuri ataupun zina, jadi melanggar syariat. Jadi segala sesuatu yang baik ya lakukan saja. Insyaallah itu adalah bisyarah khair, suatu pertanda kebaikan. Ya. Ada lagi?
Putra, udah cukup. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه لا تشي صحبي والحمد للإله بالبدء والتناهي صلي وسلم لسيد الأنبياء والآل وصحبه لسلطان الأولياء صلي وسلم الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين